Ya minasang, untuk melengkapi video sebelumnya atau video tadi, saya hanya ingin berbagi sedikit informasi tentang perpindahan saya ke tempat yang baru ini. Nah, sebenarnya singkat cerita tuh saya masuk ke Jepang di bulan Januari 2023 dengan menggunakan visa Tokutegino atau visa TG ya. Nah, terus saya kerja di perusahaan ya karena saya merasa menurut saya pribadi tuh ada yang nggak cocok ya dari sisi apapun itu, dan saya tidak mau membahas di sini. Akhirnya terpaksa saya harus memutuskan dan mengambil keputusan untuk berhenti, dan saya nggak berhenti begitu aja ya. Jadi saya masih pengen lanjut di Jepang karena saya baru baru berjalan 6 bulan. Terus ya saya masih memiliki izin tinggal bekerja. Akhirnya saya pindah ke daerah saat ini. Itu kurang lebih ya 2 atau 3 bulan dari proses awal saya mencari, terus uh, interview, dan akhirnya saya mengajukan resign. Dan sesuai dengan peraturan negara Jepang, kurang lebih sama kayak Indonesia ya, kita kalau berhenti itu harus mengajukan secara resmi atau secara yang benar itu ya 30 hari sebelumnya. Walaupun nanti kebijakan perusahaan masing-masing ya berbeda-beda gitu, ada yang boleh langsung resign, tapi jarang deh kayaknya sih. Yang bagusnya sih ada yang 2 bulan, ada yang sebulan. Nah, alhamdulillah kalau di saya itu saya udah ngomong 1 bulan sebelumnya. Jadi ya walaupun ada sedikit perdebatan dengan perusahaan lama, terus dengan TSK-nya, ya akhirnya mereka nggak bisa nahan saya gitu, karena saya sudah melalui rule atau step yang insya Allah menurut saya itu udah benar gitu ya. Seperti kita melaporkan keluhan, terus ya sodang atau kita musyawarah, konsultasi dengan si TSK-nya, terus TSK lalu menjembatani dengan perusahaan. Namun eh, belum ada juga perubahan. Akhirnya ya saya harus mengambil keputusan untuk berhenti dan pindah. Nah, untuk di sini mungkin banyak dari minasang ya yang bingung soal TG itu bisa pindah apa enggak ya. Saya mengalami sendiri dan saat ini saya udah pindah. Jadi saya belum ada 1 tahun dan saya udah pindah di Hokkaido tepatnya ya. Dan saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya aja nih ya, untuk siapa tahu minasang ya bermasalah dengan perusahaannya, yang mudah-mudahan nggak ada. Terus ada yang nggak cocok ya dari segi pekerjaan atau dari sisi ya income dan lain-lain lah. Mungkin ada beberapa dari minasang semua, mudah-mudahan sih nggak ada gitu. Nah, tapi jangan khawatir, daripada kita diam bungkam terus kita menjalani yang kita nggak senengin, ya lebih baik kalau menurut saya pribadi. Dan untuk saya pribadi saya nggak bisa gitu, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Dan prosesnya apa aja sih ketika saya berhenti dan pindah? Nah, jadi kalau kalau menurut saya yang benar ya, rule-nya itu atau prosesnya itu antara kedua belah pihak itu nggak bisa dipisahkan, antara perusahaan TSK dan perusahaan dan TSK yang lama dan TSK dan perusahaan yang baru itu nggak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena semua itu masih ada sangkut paut, dan semua berkas itu tuh nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita langsung pindah berkas di perusahaan baru. Dan karena seperti pembayaran pajak, terus pajak kan banyak jenisnya di Jepang ya, namanya pun macam-macam dan saya itu kurang paham juga. Terus ya lain-lainnya tuh ibarat katanya tuh hanya terregistrasi satu nomor saja gitu. Jadi dan itu yang nggak bisa, misalnya kita berhenti di satu perusahaan lama, terus di perusahaan barunya kita bikin lagi tuh pasti kedetek sama pihak imigrasi atau pihak Jepangnya. Nah, jadi yang ingin saya titip beratkan ke minasang semua ya, usahakan kalau bisa itu kita berhenti secara baik-baik. Ya tahan-tahan dikit lah, 1 bulan ya, sedikit ngalah sampai dengan kita tuh proses berhentinya tuh mulus. Jadi ketika kita berhentinya tuh baik-baik, jadi nanti pada saat kita di perusahaan lama, di perusahaan yang baru tuh pasti ada aja dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan baru atau si TSK yang baru untuk mengajukan izin tinggal atau mengajukan visa baru. Terus ya dokumen pajak dan lain-lainnya tuh pasti diperlukan. Dan sepengalaman saya juga, si perusahaan yang lama ini jadi dia
ada dokumen seperti dokumen-dokumen pajak itu dan asuransi, itu dia nggak bisa nitipin ke kita. Jadi ketika kita resign itu kalau di Indonesia kan ya udah kita kan megang sendiri BPJS, terus NPWP dan lain-lain. Kalau di Jepang tuh nggak kayak gitu ya Minasan. Jadi di Jepang itu tuh ada beberapa dokumen itu yang langsung nanti tuh dikirim dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Nah, biasanya sepengalaman saya itu kemarin sebelum berhenti si perusahaan lama saya itu minta alamat email terus alamat lengkap perusahaan yang baru atau TSK yang baru beserta ya namanya lah, nama terus nomor telepon biasalah kayak di kop surat itu. Nah, itu nanti katanya setelah pencabutan berkas pemindahan berkas, jadi telah si perusahaan lama itu kayak dia sudah mengajukan ke pihak ya pajak dan lain-lainnya tuh ya bahwa atas nama pekerja ini bukan lagi tanggung jawabnya atas nama perusahaan ini gitu. Jadi apabila terjadi sesuatu ya amit-amit kecelakaan terus ya kabur dan lain-lain kriminal, jadi si perusahaan lama itu sudah lepas dari tanggung jawabnya dan akan dan di situ juga jelas perusahaan lama juga langsung mencantumkan atau serah terimakan dokumen itu ke perusahaan atau TSK yang baru. Nah, jadi tanggung jawabnya pindah tuh. Nah, jadi terkait permindahan ini tuh memang sedikit ribet sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita jalani satu-satu, kalau kita ikutin satu-satu prosesnya sebenarnya nggak susah-susah juga gitu. Lalu pengalaman saya kemarin setelah eh, selesai dengan perusahaan, terus saya sebenarnya bisa langsung kerja di perusahaan baru. Nah, tapi secara rule-nya itu nggak boleh ya Minasang, karena eh, visa visa kerja kita itu kan dalam visa itu tertera tuh nama perusahaan kita yang awal. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan yang baru kan berarti kita menyalahgunakan visa gitu. Nah, itu sebenarnya rule-nya yang dan yang benar itu sebenarnya kita ada jedanya tuh sekitar sebulan 2 bulan. Jadi si perusahaan baru ini langsung mengajukan visa baru. Nah, sampai visa itu turun atas nama perusahaan yang baru, sebenarnya baru boleh kita bekerja. Nah, tapi banyak dari kita ya nggak sabar karena masa ya nganggur 2 bulan terus kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Sedangkan di Jepang ini semuanya terus berjalan ya kehidupan makan dan tagihan-tagihan lain-lain itu ya butuh uang gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang bisa nampung dulu sampai dengan visa turun ya itu terserah Minasang semuanya gitu kan, tapi secara rule-nya tuh nggak boleh gitu, tapi ya kembali ke diri Minasang masing-masing. Dan yang saya urus pertama kali itu yang pribadi saya kerjakan sendiri itu yaitu cabut berkas alamat. Biasanya tuh apa ya istilahnya tuh Tensutsu Todoke kalau nggak salah. Jadi Tensutsu Todoke itu kita pergi ke Shiakusho atau ke balai kota ya, atau kalau di Jepang tuh satu lagi apa bahasanya kayak kantor lurahnya gitu kan yang dekat, atau balai kota yang besarnya. Tapi kalau saya kemarin saya ke Shiakusho itu bilangnya Tensutsu Todoke. Jadi saya tuh minta surat keterangan mau pindah gitu. Nah, dan itu kita sambil bawa alamat yang baru. Ibaratnya kita udah tektokan nih sama perusahaan yang baru kan. Perusahaan yang baru itu tuh pasti udah ngasih alamatnya kan, kita bakal tinggal di mana. Nah, itu harus kita push. Dan nanti pada saat kita ke Syakusho itu kita udah bawa alamat yang baru. Nah, itu prosesnya ya kemarin saya sempet story di Instagram. Saya kayak challenge ini aja sih, pengen tahu nih proses kalau di Jepang nih kayak gimana sih, dengan saya belum pernah berpengalaman untuk ngurus ini. Terus saya datang sendiri tanpa ada persiapan. Saya cuma bilang ya Tensusu Todoke yang udah saya searching sebelumnya dan langsung diurus dari awal tuh. Totalnya sampai saya mendapatkan Tensutsu Somesho-nya itu, jadi Somesho-nya itu surat keterangannya. Jadi kalau Tensutsu Todoke itu kita ngajuin tuh namanya eh, Tensutsu Todoke ya. Jadi kalau hasil yang kita dapat itu atau surat keterangan itu namanya Tensutsu Somesho. Jadi itu prosesnya kurang lebih nggak nyampe 20 menit kalau nggak salah ya. Padahal ya antriannya panjang banyak. Tapi ya alhamdulillah namanya Jepang transparan aja udah gitu kan, kita ya diurus. Nah, mungkin Minasan juga bisa searching sendiri di Google. Semuanya udah gamblang, udah banyak informasi dari berbagai website dan ya dari media sosial lainnya ya. Dan itu kita bawa nanti ke tempat yang baru. Nah, nanti tempat yang baru begitu di video tadi kan saya udah tuh proses perjalanan saya pindah.
pindah terus sampai ke tempat yang baru, itu berlakunya 14 hari ya minasan. Dan iseng-iseng sih saya cari sendiri gitu kan di sini karena TSK dan kaisanya atau perusahaannya itu cukup jauh. Jadi ya saya inisiatif sendiri aja dan pengen jalan-jalan aja sih. Ternyata deket banget ya dari sini tuh, di tempat saya ini alhamdulillah deket. Jadi saya iseng pulang kerja jam 3 terus saya iseng pergi bawa dan susu Todokenya. Dan pada saat kita ke Syakusonya itu kita bawa kertas sebenarnya tanpa kita bicara pun cuman mau ngurus ini gitu. Itu aja tuh mereka udah ngerti. Nah, sebenarnya tuh kalau prosesnya namanya ya Tenyu Todoke. Jadi Tenyu itu kalau Tensusu itu kita cabut berkas keluar dari tempat yang lama, kalau Tenyu itu kita masuk. Jadi Tensusu keluar, Tenyu itu masuk. Jadi kita masuk ke alamat yang tempat kita baru sekarang. Nah, itu menurut saya sih kayak gitu ya. Mungkin kalau ada yang pinasang yang lebih paham informasi ini tuh komen aja nggak apa-apa gitu kan, berbagi informasi. Dan itu yang saya lakukan. Dan di situ saya nunggu sekitar 5 menit. eh, Setelah ditanya-tanya terus nunjukin alamat baru dan akhirnya diurus, saya nunggu 5 menit terus akhirnya keluar juga. Eh, dan di situ saya bawanya ya biasalah Zario Kado biasa, cuman saya juga bawa paspor, bawa yang lain-lain juga, surat kontrak baru kerja. Cuman nggak ditanya ya, cuma yang dipinta cuman Zario Kado karena di Zario Kado belakang itu bakal ditulis alamat yang baru ya minasanya. Jadi alamat yang baru itu yang lama nggak dihapus tapi ditimpa di bawahnya, di kolom bawah itu jadi alamat kita yang sekarang ini. Jadi udah resmi jadi warga warga ya warga lokalnya lah gitu kan ibaratnya gitu. Nah, terus paspor juga nggak ditanya. Terus akhirnya karena sebelumnya saya belum bikin my number, jadi akhirnya saya sekalian gitu bikin my number. Dan 3 minggu kurang lebih alhamdulillah kelar juga my numbernya, tinggal saya ambil ke Siakuso. Insya Allah hari Senin atau hari libur besok saya ambil ke sana gitu kan. Nah, jadi kalau minasang berhentinya secara baik-baik, insya Allah itu prosesnya gampang kok. Jadi cuman awalnya doang, biasalah namanya kita direkrut oleh mereka belum ada 1 tahun, terus kita minta berhenti ya pasti namanya pemilik perusahaan atau penyalurnya, agennya ya TSK-nya pasti ada rasa kecewa gitu kan ya, minimal setahun. Cuman kalau kita belum bisa atau kita nggak bisa maksain ya mau gimana lagi, yang penting kita tahu resikonya. Kalau kita berhenti sebelum setahun pasti ada bla bla blanya lah gitu kan. Dan saya ngalamin sendiri gitu kan, tapi ya alhamdulillah saya bisa tahan-tahan dengan sampai dengan dokumen saya tuh diserah terimakan atau keputusannya diterima sama TSK atau perusahaan baru. Nah, langkah selanjutnya itu eh, oh ya, ada yang mau saya titik beratkan lagi. Salah satunya nih ketika kita nyari perusahaan baru tuh hati-hati ya minasan, karena dengan status kita masih memiliki izin tinggal, KTP masih aktif panjang, terus visa kerja masih panjang tuh biasanya banyak TSK atau perusahaan-perusahaan oknum ya gitu yang memanfaatkan kondisi ini. Jadi kita tuh direkrut hanya untuk sampai dengan visanya habis gitu. Jadi dimanfaatin ya cuma buat beberapa bulan aja tuh udah gitu yang ditelantarkan gitu ya. Dan hati-hati dengan TSK yang atau perusahaan yang bisa ngerekrut tetapi ya menggampangkan sesuatunya. Misalnya nih, ya kita itu dari sebelumnya di bidang apa, terus kita pindah di bidang apa. Dan di Jepang itu kan kita tahu sendiri nih kalau visa Tokute Gino, khususnya Tokute Gino ini kan nggak bisa nih dari misalnya nih dari pertanian, terus kita langsung ujuk-ujuk pindah ke perhotelan atau kita pindah ke Kaigo tanpa kita memiliki sertifikat yang sudah melalui ujian tertulis dan memiliki sertifikatnya. Itu kita ujuk-ujuk pindah langsung ke situ nggak bisa ya. Dan kalau ada TSK yang nerima, nah itu Minasang harus berhati-hati dan harus lebih tanya lebih detail lagi ya. Takutnya nanti penyesalannya di belakang gitu. Dan pokoknya ikutin aja rule-nya. Jadi jangan menggambarkan sesuatu kecuali kalau Minasang punya banyak sertifikat keahliannya gitu kan. Jadi ya eh, basic bahasa, sertifikat bahasa udah ada, didukung dengan sertifikat skill, ya itu it's okay lah gitu kan, dengan pengalaman dan bla 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 itu ya
oke gitu kan. Jadi harus hati-hati ya minasang ya. Nah, kurang lebih begitu, yang itu yang saya benar-benar saya urus sendiri ya, yang bisa saya urus mandiri. Tapi pada saat saya sebelum pindah ke sini itu sebenarnya TSK-nya atau SACO-nya itu sempat nanya beberapa dokumen nih yang saya bacain, salah satunya dokumennya itu Kenko Shindangsho atau sertifikat ya medical check up kita. Bagi yang udah setahun, biasa di Jepang tuh pasti ya namanya perusahaan yang resmi itu pasti mereka ngadain medical check up internal perusahaannya. Nah, itu biasa sih bisa kita pakai. Nah, kasusnya saya ini kan karena saya belum ada 1 tahun. Jadi sebenarnya saya berhenti di bulan 6, di bulan 8 itu sebenarnya ada medical check up, tapi karena saya berhenti di bulan 6, jadi akhirnya saya pakai medical check up pada saat saya berangkat pertama kali ke Jepang, yaitu saya kan masuk 2023 Januari. Saya sempat medical check up itu sebelum berangkat di bulan Agustus atau Juli 2022, dan itu karena umurnya belum 1 tahun medical check up-nya, jadi alhamdulillah masih bisa kepake, dan alhamdulillah jadi pakai itu aja sih. Jadi saya nggak perlu ngeluarin uang lagi buat tambahan medical check up saya di Jepang. Nah, pertama Kenko Shindangsho atau sertifikat Menceu, terus yang kedua ada Kazei Somesho, terus yang ketiga ada Nozei Somesho. Nah, KZ sama Noze ini sebenarnya sama-sama pajak nih. Nah, saya belum terlalu paham ya. Yang KZ itu apa, yang Noze itu apa. Terus yang ketiga ada Genzengcho. Yang Genzeng ini sebenarnya, hmm, yang saya ketahui ya, Genzeng ini nih pajak yang dipotong, apa ya, pajak penghasilan lah kalau di Indonesia tuh. Jadi pajak ini nih berapa total gaji tuh, kita biasanya ada pajaknya tuh. Nah, itu biasa dipotong dari gajian langsung dan dibayarkan langsung oleh perusahaannya gitu. Nah, tapi kalau yang KZ sama Noze itu kayak pajak yang udah ada standarnya dari Jepangnya sendiri ya, kalau nggak salah minasangnya. Jadi kalau yang lebih paham tolong bantu komen, dan karena saya dari awal Kensu juga belum pernah ngurus yang kayak gini, jadi tahu-tahu beres aja ya. Nah, giliran sekarang saya jadi penasaran karena sedikit tahu kayak gini ya, sedikit mandiri lah gitu kan. Terus yang selanjutnya berkas yang dipinta itu adalah Kenko Hokeng. Jadi biasalah Hokensho gitu kan kalau kita bahasanya itu kartu asuransi kerja. Nah, kartu asuransi kerja itu kan itu bukan milik kita pribadi. Jadi kita bekerja di perusahaan A ya, Hokensho-nya itu ya dari perusahaan si A gitu. Jadi asuransi kerja kita ya di perusahaan A, ya sama aja kayak di Indonesia kan, masa iya kita kerja di perusahaan ABC ya terus ya kita pakainya dari perusahaan lain gitu kan, atau setelah kita pindah dari perusahaan ABC kita masih pakai asuransi kesehatannya punya perusahaan ABC, kan nggak mungkin. Nah, itu sama aja di Jepang. Jadi ketika saya berhenti, perusahaan minta Hokeng show-nya itu gitu, jadi akhirnya saya balikin. Nah, jadi usahakan waktu kita masuk Jepang itu semua dokumen-dokumen yang minasang ya, bagi yang minasang yang baru masuk Jepang, semuanya tolong fotoin terus simpan baik-baik, karena sebenarnya kita nggak butuh fisiknya, tapi kita kadang butuh nomornya, terus ya segala macem lah. Dan kayak sekarang alhamdulillah karena saya pernah sedikit terapi ya masalah dokumen kayak gini, jadi saya punya fotonya. Jadi akhirnya si TSK yang baru atau perusahaan yang ini mendaftarkan kembali gitu kan dengan penanggung jawab yang beda dari nomor Okensho ini. Nah, jadi kayak Kenko Shindang, Kaze Somesho, Kaze Somesho, Noze, Genzeng nih, tiga-tiga ini tuh masalah perpajakan. Jadi ada slip potongan, jadi bukti pembayaran pajak, kalau nggak salah tuh ya. Si KZ-nya ini kita bayar. Nah, kalau yang Noze ini apa gimana ya? Saya pernah baca juga. Jadi ada sertifikat pajaknya lah, intinya tuh perpajakan. Ribet dah. Ya, terus selanjutnya ya kayak biasa lah. Ya JLPT atau JFT, terus SSW-nya atau skill-nya gitu kan. Nah, itu ya pasti ditanya gitu kan. Dan sepengalaman saya di sini ada ya case yang tidak mengenakan gitu kan. Jadi ada yang dengar cerita-cerita temen gitu kan. Jadi sebenarnya dia ini Kensu 1 tahun, tapi begitu interview diterima-terima, terus dia janji manis semuanya bisa,
Dan pada akhirnya di sini pada saat pengajuan visa ke imigrasi ditolak karena ya dia nggak punya sertifikat bahasa, basicnya nggak ada, terus ya sertifikat keahlian juga nggak ada, jadi ya kosongan aja, terus ya bisa-bisain sama orang sini, akhirnya ya ketolak, dan akhirnya sekarang udah pulang. Kasihan kan kalau udah kayak gini, kasusnya kan ya mau mau salahin siapa gitu, jadi kita harus berhati-hati ya, jangan termakan dengan janji manis ya. Oke Minasang, mungkin apalagi ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada yang saya lupa, informasi. Jadi kalau kita berhenti di perusahaan lama itu dengan secara tidak baik-baik, ya itu resikonya sangat besar ya Minasang ya. Dan ini bukan menakut-nakuti, tapi memang resikonya besar. Salah satunya nih, jadi kalau perusahaan merasa sakit hati atau perusahaan merasa dirugikan, itu nanti perusahaan bisa ngelapor ke imigrasi. Nah, anggaplah kita kabur nih, atau kita berhenti dadakan seminggu, atau udah nggak kerja lagi gitu tanpa sepengetahuan perusahaan atau tanpa kesepakatan berhentinya kapan gitu. Nah, nanti tuh di imigrasi si pihak TSK atau pihak perusahaannya itu ngelaporin ke imigrasi bahwa kita nanti didetailin tuh, atau kita dibacain yang jelek-jelek. Misalnya nih, pekerja tidak bisa bekerja, terus pekerja sering melakukan kesalahan, atau pekerja kabur secara tidak tidak sopan lah gitu intinya. Jadi semua dijabarin, didetailin hal-hal yang buruk-buruknya. Nah, itu sangat merugikan buat kita ya nanti. Secara rule-nya sebenarnya nanti si perusahaan barunya ini ngajuin izin tinggal atau izin kerja, visa kerja itu mengalami kesulitan karena harus membuka blokir ya, bisa bilang itu blokir ya. Jadi harus membuka ini, dan itu kan perlu perlu negosiasi, terus perlu ya bisa dibilang tuh ya nggak gratis juga kali ya, mungkin memakan sedikit, memakan banyak dana. Dan balik lagi yang saya pesankan di awal tadi, jadi kita di Jepang itu tuh track langkah kita tuh nggak bisa eh, hilang begitu aja, tuh nggak bisa, karena pada akhirnya tuh kita kalau bekerja secara resmi itu pasti didaftarkan ke pihak imigrasi lagi. Nah, disitulah mulai yang tadi terputus dari perusahaan lama terus ke perusahaan yang baru, ketemunya di imigrasi juga si berkasnya tadi. Jadi balik lagi, nah ini yang sempat hilang nih, atau sempat yang ini. Nah, makanya itu nggak bisa kita main-main terus. 3 bulan kita bekerja tanpa proses yang benar gitu kan, jadi tidak ada pajak yang dipotong, terus tidak ada ya pemberitahuan yang lain-lain. Nah, itu bisa didenda atau bisa-bisa dirapel nanti pas kita gajian resmi, atau tunggakan udah 20 juta, 40 juta, dan itu harus dibayar gitu kan. Nah, itu yang gak enak lah intinya. Jadi kita harus benar-benar baik-baik ya. Apalagi yang kabur itu sangat-sangat resikonya sangat besar sekali ya Minasang ya. Jadi cukup hati-hati Minasang semua. Lebih baik kalau ada apa-apa segera konsultasikan ke LPK yang dari Indonesia, atau konsultasi ke senpai. Ya bisa tanya-tanya ke kalian cukup percayain, ibaratnya orang-orang yang benar-benar bisa kalian percaya gitu. Jadi jangan ngambil keputusan sendiri, dan hati-hati jangan kemakan sama ya bujuk rayu orang lain lah gitu ya. Jadi semangat buat Minasang semua, semoga sehat selalu dan lancar semua kerjaannya, terus pulang dengan selamat, bisa bahagiain keluarga. Dan mungkin video dari saya cukup segini. Mungkin pasti masih banyak yang kurang sih, jadi saya suka ngeblank, lupa gitu. Jadi kalau udah di-upload ntar baru inget nih apa-apa aja gitu kan. Nah, nanti kita bisa sharing atau komen di komentarnya bareng-bareng ya, buat informasi buat yang lainnya, biar nggak salah langkah gitu pada saat mereka bingung mau berhenti tapi gimana, terus ya mau udah berhenti terus saya harus gimana, atau saya pengen berhenti harus gimana yang bagusnya. Jadi biar kita sama-sama enak tinggal di negeri rantauan orang ya, tinggal di negeri orang. Jadi biar sama-sama aman, semuanya lancar sampai kita pulang, dan mudah-mudahan
Allah selalu merahmati kita semua dalam perlindungannya, baik sehat rezeki, baik materi, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan ya minasang. Jadi kita pulang dalam keadaan yang kebahagiaan yang benar-benar yang Allah berkahi gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya minasang, cukup sekian video dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, oskari sama desta.